Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini kalau mendengarkan channel dari Romongso ini terus terang akan mendapatkan ilmu. Apalagi nanti membagikannya atau share kepada teman-teman dan saudara-saudara kita. Tujuannya adalah supaya tidak terkena dalam tipu-tipunya Yusuf Mansur. Karena ajaran Islam yang kita sampaikan di sini ini Islam yang yang mencerdaskan akal, gitu. Mencerdaskan akal. Karena dengan kecerdasan itu, insya Allah kita terbebas dari penindasan. Penindasan spiritual. Penindasan yang mengatasnamakan seolah-olah dia punya koneksi langsung dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dan orang-orang yang bersamanya. Ya, itu tujuan kita. Jadi mendengarkan cerita di channel Romongso ini ya nggak ada isinya yang yahanu gitu, yang omong kosong. Yang kedua, para jamaah juga akan mendapatkan informasi itu dari sumber A1 gitu. Kita nggak ada ceritanya yang hoax gitu, atau mendapatkan informasi dari analisis atau dari tangan ke tangan, nggak ada. Misalnya ya, dari mana kita tahu Yusuf Mansur misalnya karena dia anggap di sini ini orang sudah lupa gitu, maka dirubahlah pelang nama, misalnya mau dijadikan ceritanya nih mau membangun rumah tahfiz Quran atau Darul Quran gitu. Pasang pelang gede-gede, setelah orang lupa ya dirubahnya menjadi warung steak and shake. Itu nggak akan ditemukan di tempat lain gitu. Ceritanya itu cerita benar-benar. Yang ketiga, apalagi contohnya? Mana ada berita tentang Darul Quran di media-media lain? Nggak ada. Bahwa Darul Qurannya mau bangkrut. Atau kita yang memberitakan. Karena kita berdasarkan laporan investigasi. Ada teman-teman kita yang dekat di situ yang memberikan laporan. Sehingga kita angkat ke dalam sebuah video yang betul-betul datanya akurat. Nah, selain itu, ketika kita menampilkan ya ajaran Islam, itu biar kita tidak mudah dibius dalam tanda kutip gitu ya. Diceritakan cerita seolah-olah yang benar gitu. Padahal itu adalah PKI. Apa PKI-nya? Pendakwah khurafat Indonesia. Cerita bohong aja. Jadi bagaimana kita bisa selamat dari cerita Yusuf Mansur yang kita anggap dulu tuh si raja tipu gitu. Nah, kita ingin melihat supaya kita selamat dari berbagai ceritanya itu, atau orang-orang lain atau ustadz-ustadz lain dalam tanda kutip yang mengaku ustadz atau yang mengangkat slogan kiai. Kita harus meyakini dalam pemahaman kita cara Allah mengatur alam semesta, termasuk nanti dalam mengurus rezeki itu kita yakin dan percaya alam semesta ini diatur secara terukur dan benar. Itu yang perlu kita pahami. Teratur, terukur dan benar. Itu begitulah perjalanan alam semesta. Termasuk hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Begitu juga nanti dalam masalah-masalah rezeki. Di alam ini ya kalau kita kaji galaksi Bima Sakti gitu. Oh, itu teratur sekali. Nggak ada tuh tiba-tiba ada planet yang nyasar gitu. Ya kemungkinan itu memang ada satu dari berjuta-juta gitu ya. Tapi itu secara umum teratur dengan baik. Karena teratur dengan baik tidak ada yang namanya tiba-tiba. Ya kan? Karena itu kalau orang bercerita rezeki gitu kan. Ayat Al-Quran tentang rezeki itu ternyata itu penuh dengan makna alegoris. Apa itu makna alegoris? Pemahamannya tidak tekstual, tetapi memerlukan pemikiran dan nalar gitu.
Karena memerlukan pemikiran dan nalar, kita perlu bernalar secara benar. Contoh ya, Allah itu kadang-kadang berbicara itu tidak bisa dipahami secara tekstual. Dalam Al-Quran Allah berfirman tentang rezeki misalnya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya kan? Allah itu disebut perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji, ya kan, yang tumbuh 7. Di satu biji itu pecahnya 7, dan setiap biji itu, ya kan, jadi 7 tuh yudha'ifu ya, menjadi 700. Ditambah lagi wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu menggandakan terhadap siapa saja yang Dia kehendaki. 700 itu artinya, kata mufasir, itu artinya banyak. Mungkin ya banyak itu membuat orang sangat terkagum-kagum. Berapa ya? Pokoknya sangat banyak. Itu artinya makna alegoris. Jadi ayat ini mendorong orang untuk berani bersedekah, berani berinfak, berani berjuang fisabilillah dengan harta. Gitu. Jadi bukan seperti cerita Yusuf Mansur. Ya, karena ayat ini ayat iman, yang dikejarlah keimanan, keyakinan, kepercayaan. Gitu. Jadi bagi masyarakat yang hidup di daerah pertanian, waduh banyak sekali ya. Ya seperti itu. Dan yang bisa menjelaskan ini adalah para mufasir. Jadi bukan berarti berinfak 1 juta lantas besok dikasih Alphard yang harganya 700 juta. Bukan begitu. Allah menyebut dikasih yang banyak di dunia dan di akhirat. Berapa banyaknya? Pokoknya manusia menganggapnya itu sebagai banyak. Sebagaimana cerita dalam Al-Quran, keindahan alam di sorga itu disebut tajri min tahtial anhar. Suatu kawasan atau kebun di dalamnya itu mengalir sungai-sungai. Coba kita bayangkan di tengah padang pasir yang alamnya gersang, cuacanya ekstrim, tiba-tiba ada air, mata air dan kebun-kebun. Ya kan? Disebut lagi, di dalam kebun-kebun itu yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Itu orang-orang ahli surga dikelilingi oleh para bidadari. Itu ayat-ayat yang sangat alegoris. Pemahamannya itu harus diserahkan kepada mufasir gitu. Dan mufasir itu akan menafsirkan sesuai dengan tempat dan zaman mereka hidup. Jadi bukan cerita Yusuf Mansur. Kita Yusuf Mansur jelas artinya tipuan. Jadi untuk ngambil duit orang, dia mencoba berlindung di balik cerita Al-Quran. Maka matematikanya itu matematika yang sesat gitu. Nah ini ada di channel Romongso yang membantah-bantah. Channel lain nggak berani, orang takut. Nggak berani. Kalau di channel itu dijelaskan ini tidak begitu maksudnya. Gitu. Jadi kita mencoba memberikan pemahaman agama yang mungkin Bapak Ibu sekalian tidak akan didapat secara jelas di channel-channel yang lain. Itulah pentingnya mengapa di channel ini sangat perlu untuk terus diikuti. Ini bukan saja menyelamatkan kita dari cerita bohong yang disampaikan Yusuf Mansur, tetapi juga memberikan nuansa ilmu. Gitu. Nuansa ilmu. Dan nuansa ilmu itu hanya bisa didapat dengan orang yang berpikir secara merdeka. Ya toh? Dengan berpikir merdeka itu kita akan sampai kepada hakikat yang mau disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya di dalam Al-Quran. Jadi cerita kita membantah Yusuf Mansur itu supaya masyarakat ini memperoleh pemahaman ilmu agama yang benar dan tidak dijadikan sasaran untuk meraup uangnya, lantas dari uang itu kemudian Yusuf Mansur berpesta pora. Seolah-olah dia orang yang dikasih Allah, lalu muncullah usaha-usahanya. Misalnya usahanya katanya warung stick and shake. Wah ini hebat sekali. Padahal itu duit hasil mengelabui masyarakat gitu. Kalau kata jemaah kota wisata Cibubur itu duit tilap, itu duit kami yang ditilap gitu. Nah itulah pentingnya kenapa kita perlu
mengikuti terus supaya pemahaman agama kita tuh penuh dengan kecerdasan dan penuh dengan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.